Bab 409. Tidak takut mati. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Dalam sekejap tibalah hari di mana Liga Pembunuh Dewa mengatakan akan mendaki puncak Tianxia dan menghancurkan patung batu Raja Tianxia. Selama setengah bulan ini, orang-orang negara Long sangat marah dan sedih. Mereka sangat berharap ini hanyalah mimpi buruk dan mereka akan baik-baik saja ketika bangun. Namun ketika mereka menyaksikan kekuasaan dari seluruh dunia mulai bergegas menuju puncak Tianxia, semua orang tahu ini adalah kenyataan masalah. Kaisar Dewa Louis sudah meninggal dunia. Kini patungnya juga akan dihancurkan oleh Liga Pembunuh Dewa. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang selalu diyakini oleh orang-orang negara Long. Jika garis pertahanan ini hancur juga, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan ini di masa yang akan mendatang. Perasaan seperti ini sepertinya disebut sebagai keputusasaan. Kekuasaan yang tak terhitung jumlahnya dengan gila berkumpul di sekitar puncak Tianxia. Lebih gila, bergejolak, dan lebih dahsyat dibandingkan pulau kecil di Samudra Pasifik terakhir kali. Tekad mereka untuk menyaksikan momen bersejarah ini sungguh luar biasa. Hari itu, daerah sekitar puncak Tianxia benar-benar berubah menjadi lautan manusia. Pegunungan di sekitar, entah di kaki gunung, di sisi gunung, atau di puncak gunung penuh dengan kerumunan orang. Salju putih telah hilang tertutup karena kerumunan orang. Pandangan semua orang tertuju pada gunung yang sunyi itu, menatap ke arah patung yang seputih salju di atas puncak gunung. Semua orang menantikan, kecuali negara Long. 36 penjaga Aula Tianxia telah tiba. Mereka terlihat serius dan tidak bergerak, seperti mesin yang kaku, dan membiarkan anggota Liga Pembunuh Dewa mulai mendaki puncak Tianxia. Pemandangan ini di luar dugaan semua orang. Patung di puncak gunung adalah raja mereka. Sekarang raja mereka akan dipermalukan. Namun orang-orang Aula Tianxia justru acuh tak acuh. Benar-benar tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Apakah setelah Raja Tianxia meninggal dunia, para jenderal Aula Tianxia juga ikut putus asa? Haha. Apakah ini adalah Aula Tianxia? Benar-benar sekelompok orang bodoh. Apalagi yang kalian miliki selain Raja Tianxia? Tidak ada. Tanpa Raja Tianxia, kalian hanyalah sekelompok orang tidak berguna. Di puncak gunung yang jaraknya hampir 100 meter dari puncak Tianxia, tiba-tiba terdengar gelak tawa yang sangat sombong. Tawa itu seperti genderang bergema di pegunungan dan mengibaskan salju putih. Orang ini memiliki tubuh yang bongsor, berdiri di atas puncak salju. Pundaknya membawa pedang yang awalnya adalah milik Raja Tianxia. Ia adalah Alex. Begitu God of Gods dari aliansi bela diri muncul, ia langsung menarik teriakan banyak orang. Para pebela diri yang berasal dari aliansi bela diri memberi penghormatan kepadanya. Setelah kemunculan Alex, hampir 100 bayangan orang mendarat di puncak gunung terdekat. Aura mereka begitu menakutkan sehingga membuat semua orang tercengang. Alam dewa, hampir 100 orang. Pupil mata semua orang bergetar hebat. Dada mereka naik turun, terus menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat terkejut. Di masa lalu, bahkan sangat sulit melahirkan seorang alam dewa. Namun semenjak Amerika telah menguasai teknologi modifikasi, ternyata di dalam waktu sependek ini sudah membuat hampir 100 alam dewa. Benar-benar akan mengubah pola yang melekat pada dunia seni bela diri. Liga Pembunuh Dewa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Siapa yang berani menyinggung mereka di masa depan? Apakah itu Aula Tianxia? Memang seperti yang dikatakan Alex sebelumnya.
Saat ini Aula Tianxia adalah sekumpulan orang tidak berguna di depan Liga Pembunuh Dewa. Memilih alam dewa secara acak dari Liga Pembunuh Dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Aula Tianxia. Aula Tianxia tidak melawan adalah pilihan tepat. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan itu untuk melawan. Tapi, sungguh kesal. Pebela diri yang berasal dari negara Long. Hati mereka sangat kesal. Mereka sangat kecewa melihat Aula Tianxia tidak melakukan apapun. Keberadaan yang pernah mereka anggap sebagai penjaga negara Long telah sepenuhnya hancur setelah jatuhnya Kaisar Dewa Louis. Tidak ada kekuatan sama sekali. Dan membiarkan Liga Pembunuh Dewa bertindak apapun. Pebela diri negara Long membentuk tim pemberontak untuk menjaga Gunung Puncak Tianxia. Mencegah anggota Liga Pembunuh Dewa mendaki ke puncak gunung. Meskipun tahu itu tidak berguna. Para master dari Liga Pembunuh Dewa ingin mendaki puncak Tianxia. Mereka sama sekali tidak bisa menahan. Tapi ini adalah sebuah sikap. Sikap yang mengungkapkan sikap masyarakat negara Long yang tidak takut hidup dan mati serta mempertahankan keyakinan mereka sendiri. Toro, salah satu dari 36 penjaga Aula Tianxia terlihat tersentuh. Ingin mengatakan yang sebenarnya kepada warga-warga negara Long yang tak kenal takut ini. Namun ia tetap menahan diri dan berujar dengan lantang. Para warga negara Long, pergilah. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Pengorbanan yang tidak perlu. Apa itu pengorbanan yang tidak perlu? Kita sedang membela martabat negara Long. Bagaimana berubah menjadi pengorbanan yang tidak perlu? Tidak ada yang berhak menghancurkan patung Kaisar Dewa Louis. Aku juga tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan patung Kaisar Dewa Louis. Palingan mati. Aku tidak takut. Kaisar Dewa Louis telah melindungi kita begitu lama. Kali ini izinkan aku melindungi Kaisar Dewa Louis sekali. Bisa mati untuk Kaisar Dewa Louis. Merupakan kehormatan bagiku. Benar. Ini adalah kehormatan kita. Sekelompok pebela diri negara Long yang membentuk tim perlawanan terlihat sangat bersemangat. Seolah-olah mereka tidak takut mati. Sebaliknya sikap dari 36 penjaga Aula Tianxia yang benar-benar membuat mereka kecewa. Siapapun tidak ada yang menyangka orang pertama yang berkompromi dengan Liga Pembunuh Dewa adalah Aula Tianxia yang selalu mereka puja. Mereka benar-benar tidak layak menjadi bawahan Kaisar Dewa Louis. Hampir semua orang di negara Long memiliki pikiran seperti itu. Toro yang lain juga menyadari kemarahan semua orang. Namun mereka tidak merasa marah dan juga sedih. Mereka hanya merasa sangat senang. Lihatlah. Bukankah semua ini adalah hal yang ingin dilihat oleh raja kita? Negara Long tidak pernah menjadi negara Long untuk satu orang. Juga bukan negara Long untuk sebagian orang. Entah itu Kaisar Dewa Louis atau Aula Tianxia. Kemampuan itu terbatas. Hanya dengan setiap warga negara Long melepaskan sifat keras kepala mereka, negara Long baru akan makmur. Ini adalah orang-orang dari negara Long. Pantang menyerah, kuat, dan tidak takut mati. Bersambung.